Ya, kembali dunia kekristenan diguncang oleh, bukan diguncang sebenarnya ya, agak geger lagi viral ini, persoalan dengan Alkitab. Uh, Seorang doktor teologi, uh, namanya Pak Dr. Jonathan Purnomo membuat satu seminar yang menyatakan bahwa intinya ya, bahwa Alkitab yang sebagian besar diterima oleh gereja yang umum terutama di Indonesia itu adalah hasil dari terjemahan Alkitab yang tidak kanon. Nah, ini menjadi satu persoalan karena istilah Alkitab yang kanon itu sendiri sebenarnya masih tanda tanya. Alkitab yang kanon itu yang bagaimana? Oke, simpelnya adalah dia mengatakan Alkitab yang kanon hanyalah yang Byzantium text, yaitu teks-teks yang ditemukan di sekitar Konstantinopel, wilayah Konstantinopel atau Byzantium. Nah, oke-oke saja sebenarnya. Cuma ada beberapa persoalan yang mesti dipertanyakan. Pertama, apakah teks asli yang dipegang oleh gereja di zaman itu masih ada sekarang atau tidak, dan lengkap atau tidak. Kemudian yang kedua, dasar untuk menyatakan teks itu paling benar itu juga tidak jelas. Karena dikatakan bahwa teks Byzantium ini nol kesalahan, teks yang dipakai oleh Alkitab dari Luther gitu ya, Calvin dan sebagainya, Reform, bahkan mungkin yang lain-lain itu mengandung 2000 kesalahan, yang lain adalah 6000 kesalahan. Nah, oke lah, yang kesalahan 6000, 2000 mungkin kita tahu itu dibandingkan dengan teks yang Byzantium. Cuma pertanyaannya begini, tahunya bahwa Byzantium teks ini nol kesalahan, itu dibandingkan dengan apa? Apakah ada otograf? Otograf itu teks asli yang ditulis oleh Paulus misalnya, Matius, Markus, Lukas. Nah, ini jadi persoalan. Perlu dijelaskan atau dipikirkan. Karena yang kita tahu semuanya adalah salinan. Bahkan surat Paulus yang otograf pun itu oleh para scholar itu dipercaya dibuat di dalam beberapa salinan. Jadi surat Paulus pada zaman Paulus itu disalin juga. Sehingga agak naif kalau kita mengharapkan satu standar mutlak benar untuk menyatakan teks ini asli gitu loh, lalu menyalahkan yang lain. Nah, sebenarnya salah nggak salah itu para scholar atau para pendeta yang sekolah beneran, bukan hal baru itu, kita udah pahami. Karena high criticism ini yang dipakai oleh liberal itu menjadi serangan yang dari satu sisi mistisisme melalui karismatik dan kemudian liberalisme itu melalui para liberal gitu, orang-orang liberal. Kita pelajari semua sehingga kita tahu mengapa terjadi perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu pun sebenarnya diterima karena tidak mengganggu iman, tanda petik. Misalnya kata Galilea diganti Yudea, ya oke lah, itu persoalan tempat saja. Dan sudah dijelaskan oleh pihak LAI bahwa kadang-kadang memang ada satu teks aslinya yang kosong karena rusak, mungkin ketetesan air dan sebagainya, sehingga bukan ditambahkan tetapi mencoba dilengkapi. Maka konon di dalam Alkitab terjemahan yang baru, yang versi terbaru ini, TB2, LAI mencoba mengosongkan yang nggak jelas, katanya begitu, tapi saya belum punya ya. Sehingga nggak perlu diusingin. Kenapa? Karena para pendeta yang sekolah beneran itu, kayak saya sendiri punya berbagai salinan terjemahan puluhan. Kalau yang di-download, yang bisa di-download ya di-download semua. Byzantium ya juga punya. Bahkan Byzantium yang sudah diparsing dan sebagainya, Byzantium model baru, ada semua. Nah, memang ini menjadi satu peringatan bagi para pendeta ya, kalau berkhotbah itu tidak sekedar mendasarkan kepada satu terjemahan, apalagi kalau dia mencoba membahas satu kata gitu loh. Dia harus belajar teks aslinya bagaimana, Septuaginta kalau dalam perjanjian lama ngomong bagaimana, karena Septuaginta itu adalah bagaimana rabi-rabi itu menafsirkan dan menerjemahkan teks Ibrani. Kemudian teks Masoretic teksnya bagaimana, Ibraninya bagaimana. Nah, sehingga bagi kita nggak ada yang heran, karena istilah
Alkitab itu firman Tuhan, inerran dan infallible, itu berbicara kepada autograf, teks yang asli di awalnya. Jadi jemaat nggak usah bingung, yang kita pegang sudah benar. Para pendeta yang berkhotbah itu melakukan eksegese. Eksegese itu meneliti teksnya, mempelajari konteks di zaman itu, penerimanya siapa dan bagaimana, lalu bahasa aslinya apa. Jadi sekalipun nanti dari Biblikos itu menerbitkan terjemahan yang menurut mereka paling akurat dari Bizantium, saya kira nanti juga metode penafsirannya yang akan kita pertanyakan. Karena satu teks bisa ditafsirkan bermacam-macam sesuai dengan asumsi yang dimiliki oleh si penafsir. Jadi berkaitan dengan Alkitab, saya kira ya biasa saja sebenarnya yang diomongin itu. Kita semua sudah tahu yang diomongin itu. Data sejarah tinggal di-download kok. Tinggal baca. Buku-buku, apalagi waktu itu zaman saya sekolah sih tidak ada download seperti hari ini ya. Lewat komputer, nggak ketemu, pergi ke perpus, menelusurinya bisa berbulan-bulan hanya untuk mencari teks-teksnya itu. Sekarang terlalu mudah untuk bisa mencari dan mengcombine. Jadi persoalan bahwa tidak kanon, malah saya pertanyakan yang kanon seperti apa, dalilnya apa mengatakan itu kanon. Karena kalaupun Bizantium nih, dari Bizantium, salinan yang temuan dari Bizantium disalin dari Bizantium, terus apa ya, tidak ada perubahan. Nah, kemungkinan ada. Itu sebab kita dengan rendah hati membuka seluruh kemungkinan dengan pikiran terbuka dan belajar sebaik-baik sungguh-sungguh untuk meneliti mana yang paling akurat begitu. Jadi dilihat, dicocokin ke semuanya. Nah, ini adalah nanti persoalan daripada para pendeta. Tapi ini saya berterima kasih kepada Pak Yonatan Purnomo ini. Dulu dia di Facebook menggunakan nama Sifu Yonatan ya. Dia menggugah para pendeta untuk tidak sembarangan berkhotbah, tetapi mendasarkan semua kepada teks-teks asli. Jadi tidak sekedar belajar doktrin, tapi mulai belajar teks. Enoko.